Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Mulyana, NPM 03 2018 107485. Di sini saya akan menerangkan materi tentang distribusi sistem tenaga. Distribusi sistem tenaga adalah penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik power station hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan. 1. Sistem pendistribusian langsung. Sistem pendistribusian langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. 2. Sistem pendistribusian tak langsung. Sistem pendistribusian tak langsung merupakan sistem penyaluran tenaga listrik yang dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari pusat beban, sehingga untuk menyalurkan tenaga listrik memerlukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara sebelum dihubungkan kepada konsumen. Struktur jaringan distribusi sistem tenaga. 1. Gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem pendistribusian tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. 2. Jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Sedangkan untuk sistem pendistribusian tak langsung merupakan tahap berikutnya dari jaringan transmisi dalam upaya menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. 3. Gardu pembagi atau gardu induk berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut sebagai jaringan distribusi sekunder. 4. Jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder atau jaringan distribusi tegangan rendah JDTR merupakan jaringan tegangan listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. 1. Jaringan distribusi radial. Bila antara titik sumber dan titik bebannya hanya terdapat satu saluran line, tidak ada alternatif saluran lainnya, bentuk jaringan ini merupakan bentuk dasar, paling sederhana dan paling banyak digunakan. 2. Jaringan distribusi ring loop. Bila pada titik beban terdapat dua alternatif saluran berasal lebih dari satu sumber, jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan loop. Bentuk jaringan loop terbagi menjadi dua, yaitu open loop dan closed loop. 3. Jaringan distribusi jaring-jaring net merupakan gabungan dari beberapa saluran mesh di mana terdapat lebih satu sumber sehingga berbentuk saluran interkoneksi. Jaringan ini berbentuk jaring-jaring kombinasi antara radial dan loop. 4. Jaringan distribusi spindle. Selain bentuk-bentuk dasar dari jaringan distribusi yang telah ada, maka dikembangkan pula bentuk-bentuk modifikasi yang bertujuan meningkatkan keandalan dan kualitas sistem. Karakteristik beban distribusi listrik. Dalam dunia kelistrikan telah dikenal dua jenis beban, yaitu beban linear dan beban non-linear. 1. Beban linear. Beban linear adalah beban yang memberikan bentuk keluaran linear atau sama dengan bentuk masukan. Artinya daya yang mengalir sebanding dengan impedansi dan perubahan tegangan. Beban linear terdiri dari tiga macam beban, yaitu resistif, konduktif, dan induktif. Resistif, induktif, dan kapasitif. 2. Bentuk non-linear. Beban non-linear adalah beban yang keluarnya tidak sebanding dengan tegangan masukan, sehingga arus balik melalui kawat neutral tidak sama dengan 0. Sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang berperan untuk mengirim daya listrik mulai dari pembangkit kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan disalurkan ke instalasi pengguna tenaga listrik dengan menggunakan saluran distribusi. Sistem penyaluran terbagi dua, yaitu 1. Saluran transmisi. Saluran transmisi adalah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasian pada tegangan tinggi TT dan tegangan ekstra tinggi TET. Saluran distribusi adalah sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan menengah TM dan tegangan rendah TR. Sistem penyaluran distribusi dibagi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.